Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran fisika pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam listrik, yaitu hukum Ohm dan hambatan listrik. Nah, materi ini gak cuma mudah dipahami loh, tapi juga sering keluar di soal ujian. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita pahami hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar tegangan listrik pada sebuah pengantar berbanding lurus dengan arus listrik yang mengaliri pengantar. Nah, hukum ini ditemukan oleh seorang fisikawan bernama George Simon Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besarnya tegangan listrik atau V dalam sebuah rangkaian sebanding dengan arus listrik atau I yang mengalir dan hambatan listrik atau R dalam rangkaian tersebut. Nah, secara matematis hubungan ini dirumuskan sebagai V sama dengan I dikali R. Artinya, jika hambatan R tetap, maka tegangan V akan meningkat seiring bertambahnya arus atau I, dan sebaliknya. Nah, sekarang kita lanjut untuk memahami hambatan listrik. Hambatan adalah komponen yang menghambat aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Hambatan ini diukur dalam satuan ohm. Misalnya, itu kayak kawat pendek biasanya memiliki hambatan kecil, dan sedangkan kawat panjang atau bahan non-konduktor memiliki hambatan lebih besar, seperti itu. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini dibagi atau memiliki dua jenis, yakni seri dan juga paralel. Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, ini dia rangkaian seri. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sebelah kiri kita itu ada contoh gambar dari rangkaian serinya. Nah, di rangkaian seri ini ada 3 poin penting nih. Yang pertama, pada rangkaian seri semua komponen disusun dalam satu jalur. Poin kedua, hambatan total adalah jumlah semua hambatan. Jadi, R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah berikutnya, seperti itu. Ini juga kayak rumusnya dari rangkaian seri. Dan selanjutnya adalah arus yang mengalir sama besar di setiap komponen, tetapi tegangan terbagi di setiap resistornya. Seperti itu ya teman-teman untuk rangkaian serinya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian paralelnya nih. Nah, di rangkaian paralel ini sama nih seperti rangkaian seri tadi. Di sebelah kiri kita terdapat contoh dari rangkaian paralel dan memiliki 3 poin penting juga. Yang pertama, pada rangkaian paralel, semua komponen terhubung sejajar. Yang kedua, hambatan total dihitung dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Dan yang ketiga, tegangan di setiap resistor sama besar, tetapi arus terbagi di setiap cabang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut ke contoh soalnya nih teman-teman. Jadi tolong disimak ya. Nah, oke teman-teman. Di sini kita ada 2 soal ya teman-teman. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, oke. Kita ke nomor 1 dulu. Di sini soalnya adalah diketahui R1 sama dengan 30 ohm, R2 40 ohm, R3 50 ohm dirangkai seri. V sama dengan 60 volt. Berapakah arus pada rangkaian seri tersebut? Nah, oke. Di sini dapat kita lihat dari soalnya yang ditanyakan itu adalah berapakah kuat arus. Nah, kuat arus itu berarti sama dengan I. I-nya itu berapa sih teman-teman? Nah, kita jawab ya. Nah, yang diketahui ini kan udah tahu ya. Kita tulis dulu. Bentar. Kita sama dengan aja ya. Ketahui R1 sama dengan 30 ohm. R2
40 ohm, dan R3 sebesar 50 ohm. Dan V-nya itu sama dengan 60. Bentar, kita ulang. 60 volt. Nah, yang ditanyakan kan kuat arus, berarti I-nya berapa sih? Itu kan. Berapa sih I-nya? Nah, berarti kita jawabnya seperti ini. I sama dengan V per RS atau R seri. V-nya itu kan 60 per R seri. R seri itu R-nya R dari 1, R1, R2 dan R3 itu ditambahin, teman-teman. Nah, jadi 30 ditambah 40 itu 70. Ya, 30 ditambah 40 itu 70. 70 ditambah 50 itu hasilnya 120. Maka 60 per 120 itu sama dengan 0,5 ampere. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah I sama dengan 0,5 ampere. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah, jika besarnya hambatan pada lampu A, B, dan C berturut-turut adalah 2 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm, berapakah hambatan total penggantinya? Berapakah hambatan totalnya? Oke, sebentar kita gedein dikit. Oke, berapakah hambatan totalnya? Nah, berarti kalau hambatan itu apa sih, teman-teman? Hambatan itu berarti kan R-nya ya, teman-teman. R total, karena di sini adalah hambatan total. Nah, kita tulis di yang diketahuinya dulu ya. Nah, yang diketahui itu sama dengan, bentar, tebalin dikit. Sip. Sama dengan RA ya, berarti RA. Bentar, kita ulang. RA sama dengan itu R-nya itu 2 ohm. RB itu sama dengan 4 ohm. 4 ohm. Dan RC ya. RC sama dengan 6 ohm. Nah, udah ya, segitu doang. Nah, berarti lanjut ke pertanyaannya, hambatan total. Berarti di sini R total, RT aja ya. RT-nya tuh berapa sih? Nah, karena ini paralel, bukan seperti yang seri tadi, maka jawabannya pun bakal berbeda, atau cara mengerjakannya pun akan berbeda. Jadi nanti bakal seperti ini, teman-teman. Oke, sebentar. Di sini saja kita ganti kertas. Oke. Nah, berarti 1 per RT RT sama dengan 1 per RA. Maaf ya, agak jelek ya, teman-teman. Per RA ditambah 1 per RB ditambah 1 per RC. Nah, kok sudah seperti ini, langsung aja kita masukin nih
atau substitusikan. Nah, RA, RB, dan RC-nya berapa sih? Kita lihat nih. RA-nya 2, RB-nya 4, dan RC-nya 6. Oke. Berarti di sini 1 per RA-nya itu 2. 2 ditambah 1 per RB. RB-nya itu tadi 4. Ditambah 1 per RC. RC-nya tadi itu adalah 6. Nah, setelah ini angkanya kan di sini seperti ini ya teman-teman. Berarti bisa kita KPK-kan. Kita KPK-in, hasilnya bakal jadi gini. Oke, kita katasin. Berarti sama dengan 6 plus 3 plus 2 per 12, seperti itu. Nah, kalau udah gini, yang atas kita tambahin nih teman-teman. 6 tambah 3 9. 9 tambah 2 11. 11 per 12. 11 per 12 itu berapa sih teman-teman? 11 per 12 itu sama dengan 1,09 ohm satuannya. Dan jawaban untuk nomor 2 itu hasilnya adalah 1,09 ohm. Seperti itu. Sebelum kita tutup nih teman-teman, sebenarnya apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari tentang materi tadi? Nah, jadi hukum Ohm dan konsep hambatan ini sangat penting loh dalam perangkat elektronik sehari-hari kita. Misalnya, dalam pengaturan lampu rumah, rangkaian sering dibuat paralel agar setiap lampu akan tetap menyala meski lampu lainnya ada yang mati. Dan yang kedua, perangkat seperti televisi atau charger HP itu memiliki resistor loh untuk mengontrol arus listrik agar tidak merusak komponen lainnya. Dengan memahami konsep ini, semoga kita bisa lebih bijak ya teman-teman untuk menggunakan listrik. Nah, tidak terasa juga ya, ternyata kita sudah di akhir video nih. Nah, jadi teman-teman, dari materi ini kita belajar bahwa hukum Ohm menghubungkan tegangan, arus, dan hambatan. Dan yang kedua, hambatan total dihitung berbeda untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, terima kasih ya sudah menonton video saya. Dan jangan lupa latihan soal terus untuk semakin paham tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.